Inilah yang kemudian membuat saya cukup yakin memang tidak mudah menjadi Gibran, Wakil Presiden Republik Indonesia dan mantan anak Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Kenapa Gibran itu selalu menimbulkan satu kontroversi dan perbincangan yang relatif negatif ya? Ini tentu menyangkut dua hal. Pertama, sejak awal kelahirannya secara politik, terutama ketika proses kandidasi, penentuan calon wakil presiden, harus melalui satu proses politik yang cukup rumit dan menimbulkan polemik yang cukup ekstrim, yaitu melalui putusan MK 90, yang saat itu Gibran dinilai tidak memiliki cukup umur maju, tapi gara-gara putusan Mahkamah Konstitusi bisa maju, dan kemudian ada MK-MK dan seterusnya. Jadi proses kandidasi inilah yang kemudian menjadi trigger titik awal, bahwa ketika Gibran menjadi calon wakil presiden di Republik Indonesia, itu dinilai melalui satu proses yang tidak ajak dan tidak sesuai dengan etik demokratik yang selalu dipertentangkan, terutama oleh kelompok-kelompok kritis ya. Tentu yang kedua menyangkut bagaimana sikap politik Gibran, dan tentu saja sikap politik Jokowi saat itu yang masih jadi presiden, dianggap membangkang partai politiknya PDIP, yang saya kira sejak 23 tahun lamanya, sudah besar dan tumbuh bersama dengan PDIP. Dua hal ini yang saya kira kemudian menjadi penegas kenapa persoalan Gibran Rakabuming Raka di setiap kegiatan dan aktivitas politiknya selalu menimbulkan kegaduhan, selalu menimbulkan kritik dan bahkan bully-bulian yang menurut saya cukup ekstrim. Nasi sudah menjadi bubur, Gibran secara sah dan definitif sudah menjadi presiden di Republik Indonesia. Ke depan bagi Gibran satu hal, tunjukkan kepada publik bahwa Gibran itu adalah sebagai wakil presiden yang bukan hanya sebatas pelengkap penderita, tapi Gibran harus mampu menunjukkan punya keterlibatan secara signifikan terkait dengan isu-isu strategis politik, terutama terkait dengan isu-isu yang selama ini dinilai memperjuangkan hak politik rakyat. Gibran harus ada di situ. Ketika muncul isu yang terkait dengan Sritek, apakah akan terjadi PHK besar-besaran, ataukah perusahaan besar ini akan berangkut dan seterusnya. Tentu publik ingin melihat bagaimana peran Gibran di situ. Bahwa bagi-bagi susu itu terus dilakukan, iya. Bahwa Gibran terus memberikan bansos, iya. Menunjukkan rapat-rapat terbatas di WUS, iya. Tapi ketika ada isu yang cukup sensitif terkait dengan Sritek, publik kan juga ingin melihat apa peran signifikan yang dilakukan oleh Gibran dalam konteks itu. Ataupun ketika ada yang terkait dengan regulasi yang cukup kontroversial, kenaikan PPN menjadi 12%. Publik juga ingin tahu bagaimana respon dan sikap politik Gibran sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Apa yang kemudian akan dilakukan oleh Gibran ketika muncul begitu banyak resistensi, perlawanan dan harapan supaya kenaikan PPN 12% itu ditunda, dievaluasi, dan bahkan kalau bisa itu dibatalkan kenaikannya. Tentu publik juga ingin melihat bagaimana peran Gibran pada isu-isu strategis dan penting juga muncul sebagai wakil presiden yang memang ini adalah kelasnya Gibran Rakabuming Raka. Tentu itulah adalah ujian bagi saya. Di tengah cibiran, di tengah kritik, di tengah bulian, justru mengandung begitu banyak hikmah sebenarnya bagi Gibran. Ini semacam tantangan terbuka bahwa Gibran adalah wakil presiden yang saya kira memang sangat layak untuk menjadi orang nomor 2 yang sangat penting menakodai di negara ini. Di luar itu tentu publik juga berharap suatu waktu Gibran itu bicara di forum-forum besar, baik yang skala nasional ataupun forum-forum yang berskala internasional. Publik taunya Gibran ini sekolahnya di luar negeri, dan pastinya pergaulan internasionalnya juga cukup luar biasa. Mungkin suatu waktu Gibran juga harus tukar posisi, yang sering jalan-jalan ke luar negeri. Juga Gibran datang ke Turki, datang ke Iran, datang ke negara-negara Eropa, datang ke Amerika untuk melakukan kerjasama politik ataupun menjelaskan bagaimana situasi politik yang terkait dengan Indonesia menghadapi tantangan global yang cukup luar biasa. Dengan pengalaman Gibran sebagai sosok yang memiliki pengalaman luar negeri, sekolahnya di luar negeri, tentu publik juga ingin melihat bagaimana wakil presiden kita itu adalah sebagai sosok yang sebenarnya cukup diperhitungkan, punya wibawa di kancah internasional. Dan pada saat yang bersamaan tentu saja publik juga ingin melihat bagaimana Gibran melakukan
satu dialog-dialog terbuka dengan kelompok-kelompok kritis, dengan kelompok mahasiswa, di forum dan seminar-seminar besar di Indonesia, menyampaikan gagasan-gagasannya bagaimana misalnya Indonesia ke depan harus mampu menjadi bangsa yang harus swasembada di bidang pangan, kemudian mandiri secara energi, membangun sustainability terkait dengan ketahanan energi dan seterusnya. Itu tentu ekspektasi besar di tengah hal-hal yang sifatnya kontroversial terkait dengan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Tentu kita tidak mungkin harus selalu mengutuk kegelapan. Kita berharap ada lilin yang kemudian dihidupkan oleh Gibran sebagai wakil presiden yang energinya masih positif, masih muda, kiprah-kiprahnya terkait dengan keberpihakannya untuk bangsa Indonesia ke depan itu sangat dibutuhkan. Apa yang bisa dilakukan oleh Gibran misalnya untuk bisa mengurangi kemiskinan, apa yang bisa dilakukan oleh Gibran misalnya untuk bisa mengurangi angka pengangguran, akses terhadap pekerjaan. Iya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Iya, baru saja kita mendengarkan ya beberapa penyampaian penting dan poin-poin inti pada video kita sebelumnya. Ya, tentu memang mengenai hal-hal yang terjadi pada Pesta Demokrasi 2024 ini, pada tahun politik dan pada tahun yang sama kita melaksanakan pilpres atau pemilu pada pemilihan presiden dan wakil presiden kemarin dan pemilihan pileg ya dan juga pada pilkada 2024 ini dengan berbagai problem yang terjadi dan hingga kontroversial yang ada di dalamnya. Tentu memang Tiger pada permasalahan ini atau persoalan pertama sekali diawali dari putusan 90 Mahkamah Konstitusi ya putusan 90 tahun 2023 kemarin yang dimana memaksakan Gibran seorang anak presiden untuk maju dan ikut berkontestasi atau ini lebih tepatnya permasalahan pada kandidasi pencalonan Gibran di tahun 2023 kemarin. Nah tentu ini menjadi sebuah pro dan kontra. Memang berbeda pendapat itu hal yang biasa dan hal yang lumrah. Tetapi kalau kita melihat bahwa bagaimana mungkin hanya untuk seorang anak bisa merubah aturan, bisa merubah undang-undang, bahkan bisa mengacak-acak konstitusi kita. Nah tentu bagaimana mungkin kalau kita bisa melihat putusan MK yang ini kalau kita bilang untuk kepentingan rakyat, nggak tentu juga. Karena bagaimana kita dapat menyaksikan, dulu sempat muncul nama Erick Thohir. Kurang apa lagi, Pak Erick Thohir membangun PSSI itu luar biasa sekali, gitu ya. Mungkin secara pengalaman sekolahnya juga di luar negeri, ada juga muncul kemarin AHY, ada Bu Khofifa dan seterusnya. Kenapa harus Gibran? Nah ini dia persoalan yang sampai saat ini belum terselesaikan dan masih saja menjadi bahan perdebatan. Dan kemudian sebetulnya ini bukan ada sangkut pautnya dengan Pak Prabowo gitu ya. Sebetulnya beliau nggak adalah salah apa-apa gitu karena mungkin beliau hanya menggandeng saja. Tetapi terlepas putusan itu disahkan dan seterusnya itu kan tergantung siapa yang punya kekuasaan tertinggi di bangsa ini. Nah, jadi banyak dugaan ini adalah sesuatu hal yang merusak peradaban demokrasi kita yang dimana presiden aktif selaku bapak yang mencalonkan tadi sebagai wakil mengintervensi Mahkamah Konstitusi. Siapa lagi yang mampu mengintervensi Mahkamah Konstitusi kalau bukan presiden? Karena presiden memiliki surplus kekuasaan yang lebih tinggi di negeri ini. Jadi bagaimana pendapat Anda nanti boleh silakan uraikan di komentar ini gitu ya. Dan kemudian kalau kita melihat bahwa netralitas dari pemerintah kita sama sekali tidak ada gitu ya. Karena presidennya saja pun tidak netral pada saat Pak Jokowi. Kalau kepalanya sudah nggak netral, artinya ekornya semua pasti ikut pada kepala. Sehingga kemarin banyak dugaan-dugaan ini ada yang nggak beres nih. Ya, aparatur negara dikerahkan untuk tidak netral memihak pada salah satu paslon, adanya intervensi aparat kepolisian, intimidasi dan seterusnya. Dan ini menjadi sebuah perbincangan publik. Dan mungkin masyarakat pasti menilai bahwa ada yang membantah-bantah hal itu, ada yang membenarkan hal-hal itu. Nah, jadi rakyat bertanya siapa sebetulnya yang salah di sini? Apakah si A ataukah si B? Jadi publik tidak menerima informasi yang lebih detail gitu ya,
yang menyebutkan atau memberikan suatu informasi bahwa ini loh yang salah gitu. Karena ada dua sudut pandang yang berbeda juga. Mungkin dari kubu Pak Jokowi membenarkan hal itu, tidak mempermasalahkan hal itu. Mungkin di kubu yang lainnya mempermasalahkan bahwasanya itu cacat hukum, ya, melanggar etik berat pada saat itu. Dan itu sebetulnya awal dari akar permasalahan ini. TPS yang pertama sekali dicoblos oleh Presiden Jokowi yaitu TPS di Mahkamah Konstitusi. Itu yang juga saya dengarkan gitu ya. Saya tidak mengada-ngada, tetapi kalau saya melihat dan mengamati, ya memang itulah penyampaian-penyampaian tersebut. Nah, secara kapasitas mungkin kita tidak meragukan Gibran, tapi untuk saat ini teman-teman bisa menyaksikan bagaimana kinerja Gibran ya. Jangan sampai hanya sebagai pelengkap kandidasi saja, tetapi bisa menjadi wakil yang berfungsi ke depannya. Kalau kita melihat akhir-akhir ini, Gibran kerap selalu menjadi bahan perbincangan dan seterusnya. Ya, pembukaan pidato, dalam pembukaan pidato dalam acara resmi, bagaimana mungkin sekelas wakil presiden memberi kata pengantar saja dalam pembukaan pidato seperti itu? Ya kurang lebih bahasanya para-para ya, para-para bapak, para-para ibu-ibu nyai, para-para ini dan segala macam, para-para. Jadi para-para itu kan seharusnya itu sudah menjadi apa? Jamak gitu ya. Jadi nggak usah lagi para-para gitu ya. Jadi cukup para bapak ibu semuanya yang ada di sini bla bla segala macamnya. Ya udah selesai. Dan ini kan kalau karena beliau sebagai pejabat publik, artinya ketika ada sesuatu hal yang diucapkan itu masyarakat menilai oh ini kok gini banget nih. Jadi banyak yang mengkritik akan hal itu. Belum lagi kasus akun Fufu Fafa yang diduga kuat itu adalah milik Gibran. Ya, teman-teman mungkin pernah melihat hal itu, akun kasus Fufu Fafa yang viral di X yang sebelumnya Twitter gitu ya. Itu postingannya itu sangat luar biasa sekali, teman-teman. Tidak bermoral, tidak beradab gitu ya. Gak ada etika kemanusiaan sama sekali. Menyerang tokoh nasional gitu ya. Adanya unsur pornografi dan sebagainya. Adanya skandal segala macamnya. Dan itu diduga adalah milik Gibran. Tapi terlepas benar atau tidaknya, atau bukti atau tidaknya, tetapi itu dugaan-dugaan itu tertuju kuat pada Gibran. Jadi sebetulnya kalau saya melihat banyak sekali teman-teman kita yang berkomentar adili Pak Jokowi, ganti Fufu Fafa dan seterusnya, itu banyak sekali saya melihat komentar-komentar dari netizen. Nah, coba kan saya lihat, apakah mungkin ada pada komentar ini salah satunya? Ataukah mungkin Anda yang berpikir sama hal yang seperti saya ucapkan barusan? Coba kita lihat di komentar pada video ini. Kalau memang awalnya cacat, ya seterusnya hasilnya cacat hukum. Ya, causalitas dengan tanda kutip, gitu ya. Nah, kemudian apapun masalahnya solusinya tetap bagi-bagi susu. Nah, Gibran sekarang kan bagi-bagi susu tuh. Nah, apalagi kalau kita melihat program makan siang gratis untuk menghindari stunting gitu ya, memberikan kepada anak-anak. Tetapi kalau kita melihat untuk agar seorang anak itu tidak ada stunting gitu, harusnya mulai dari ibu hamil agar gizi-gizi, nutrisi segala macamnya ada gitu loh. Kalau udah bisa SMP segala macamnya, ya sebetulnya udah nggak terlalu apa gitu ya. Apalagi makan siang gratis, hanya siang saja, pagi nggak makan nih, nggak dikasih pagi, nggak dikasih malam juga. Apakah Anda hanya lapar pada siang hari? Nggak mungkin juga gitu loh. Tetapi efektifnya adalah bagaimana pemerintah ini membuka lapangan pekerjaan, menciptakan lapangan kerja agar masyarakat Indonesia, mungkin bapak-bapak segala macamnya mampu bekerja, dapat bekerja, menghasilkan uang agar untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, itu lebih efektif. Tetapi di Indonesia yang kita lihat saat ini, jangankan masuk kerja, adapun banyak kerjaan, kalau nggak ada orang dalam ya nggak usah berharap gitu ya. Itulah terjadi di Indonesia. Kita nggak membahas soal itu kan, tetapi karena tadi tersinggung hal itu ya kita sampaikan saja. Mungkin teman-teman sampai sekarang masih pengangguran, sama juga seperti saya. Oke, kemudian ya hanya bercanda saja, humor saja. Oke, komentar terakhir mungkin saya akan bacakan. Coba tanya kepada guru-guru di sekolah, kalau bikin gaduh terus pasti dikeluarkan dari sekolah. Istana itu tuli dan buta apa ya, ya kan?
Gibran Dablek tidak punya rasa malu, setiap hari bikin gaduh, disokong bapaknya yang sengaja bikin gaduh. Terus untuk playing victim, kampanye terselubung dan dibiarkan oleh presiden. Ya, kenapa istana tidak menindak Gibran untuk segera dikeluarkan dari istana, dimundurkan? Kemampuan udah mentok segitu, gak akan bisa dikatrol. Kok Adi Praitno masih berharap seperti pungguk merindukan bulan. Gibran tidak mampu menemani tugas negara, tapi lihai bagi susu, buku, dan menerima setoran menteri tiap Sabtu. Oh, itu kemarin dibocorkan oleh Bung Rocky Gerung karena Gibran pernah datang untuk belajar di rumah kediaman Bung Rocky Gerung ya. Oke, kemudian dia bermanfaat untuk negara, bukan dimanfaatkan dan bermanfaat untuk kepentingan keluarganya, oligarki, sembilan naga kroni, dan penjilat-penjilat lainnya. Jadi itu tadi yang seperti yang saya sampaikan. Ini ada pro dan kontra, kemudian adanya pendapat yang berbeda. Jadi kita sebetulnya sebagai orang awam, kita tidak menerima informasi sebetulnya ini siapa yang salah dan siapa yang benar. Tetapi karena adanya persoalan ini, jadi kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita memberikan penilaian terhadap hal-hal yang terjadi saat-saat ini. Apakah Anda berpihak pada kekuasaan, ataukah memang kita melihat bahwa hal yang dilakukan sebelumnya itu memang salah sesuai aturan, sesuai prosedural. Ya, kembali lagi pada diri sendiri. Tetapi kita berharap memang sebetulnya kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, ya kita memang support. Tetapi kalau yang ada suatu kebijakan, tindakan dan sebagainya yang melanggar aturan, secara logika memang tidak masuk akal dan seterusnya, ya kita berhak untuk memberikan kritik, ya. Karena bagaimanapun mereka dapat menjabat kalau tanpa rakyat ya nggak akan jadi presiden, gitu ya. Jadi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat juga. Jadi itu harus perlu kita lihat dan perlu juga kita pahami. Nah mungkin teman-teman itu saja yang bisa kita ulas pada kesempatan kali ini. Sebetulnya masih banyak hal-hal yang perlu kita ulas dan kita edukasi bersama. Saya percaya teman-teman ya Anda juga lebih paham, mungkin Bapak Ibu pemirsa teman-teman semua. Silakan sampaikan pendapat Anda, pemikiran Anda, uraikan bagaimana perspektif teman-teman di komentar pada video ini, agar nanti kita juga dapat sama-sama saling bertukar pikiran antar satu dengan yang lainnya melalui komentar pada video ini. Saya minta maaf bila mana ada penyampaian, ucapan yang salah, dan kata-kata yang tidak menyenangkan, tidak bermaksud untuk memprovokasi, mengungkit masa lalu, apalagi dituduh sebagai bajar-bajar politik. Sama sekali kita tidak terlibat dalam hal-hal negatif lainnya semacam itu. Dan kita hanya memberikan pencerahan kepada teman-teman berdasarkan komentar pendapat dari masyarakat Indonesia agar kelak pemerintahan ini bisa menjadikan Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045 sesuai harapan dan cita-cita bangsa kita. Itu saja, terima kasih sekali lagi saya mengucapkan salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.